Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, pagi ini kalian akan belajar bersama Bu Atik. Nah, kita akan belajar tema G sub tema 3. Kalian sudah siap? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Di antaranya adalah tentang surat undangan, kemudian yang kedua, cara mengisi kemerdekaan, dan yang ketiga, karya seni rupa daerah. Baik, marilah kita mengawali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 117. Nah, di halaman 117 kalian akan mendapatkan sebuah contoh surat yang surat undangan ya, yang dikeluarkan oleh panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Perumahan Geraha Sentosa. Apa itu surat undangan dan apa saja jenisnya? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama tentang surat undangan. Bisa kalian buka halaman 118. Nah, di halaman 118 itu sudah ada keterangan, sudah ada penjelasan tentang apa itu surat undangan, bagian-bagiannya dan sebagainya. Apakah kalian sudah membacanya? Tentu sudah ya. Yuk kita ulas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nah, surat undangan itu adalah surat yang dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan juga berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai suatu acara atau kegiatan kepada orang yang bersangkutan. Nah, surat undangan itu ada dua jenis anak-anak. Yang pertama adalah surat undangan resmi, seperti yang ada di contoh di halaman 117. Dan yang kedua adalah surat undangan yang tidak resmi. Bedanya apa? Kalau surat undangan resmi itu biasanya dibuat oleh perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan dengan mengundang baik perseorangan ataupun kelompok. Nah, biasanya yang menjadi ciri khas dari surat resmi itu adalah adanya kop surat. Karena kop surat ini menunjukkan identitas dari lembaga yang mengirim surat tersebut. Sementara kalau untuk surat tidak resmi, surat undangan tidak resmi itu biasanya tidak memakai kop surat. Nah, kalau surat undangan tidak resmi itu contohnya misalkan surat undangan ulang tahun, kemudian surat undangan pernikahan gitu. Itu adalah contoh surat undangan yang tidak resmi. Nah, perbedaannya antara surat undangan resmi dan tidak resmi itu ada pada tampilan dan bagian-bagian surat. Biasanya kalau surat undangan resmi itu terdiri dari kepala surat, isi surat, dan juga kaki surat. Berbeda dengan surat undangan tidak resmi. Kalau surat undangan tidak resmi itu bentuk surat undangannya itu sesuai dengan acara yang diselenggarakan dan juga jenis undangannya yang digunakan. Misalkan saja tidak ada kepala surat ya, kemudian yang jelas tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, kemudian tidak ada kop surat itu tadi ya, kepala surat itu kop surat, kemudian tidak ada yang namanya nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Itu biasanya kalau untuk surat undangan tidak resmi tidak ada. Nah, kita pelajari yuk bagian-bagian dari surat apa aja. Kita lihat di halaman 118 dan juga di halaman 119. Yang pertama adalah kop surat. Nah, kop surat ini biasanya terdapat pada surat undangan resmi. Karena apa? Karena tadi sudah buat disampaikan bahwa kop surat ini merupakan identitas untuk menunjukkan lembaga yang mengirim surat tersebut. Selain itu, juga menandakan bahwa surat itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga yang menulis surat. Nah, pada contoh surat undangan yang ada di halaman 119, kop surat itu berada di paling atas ya. Biasanya tercetak tebal, ada nama perusahaan atau nama lembaga, nama instansi, kemudian juga ada alamatnya, ada logonya juga. Nah, itu biasanya terletak di bagian paling atas kop surat. Kemudian yang kedua adalah tanggal pembuatan. Nah, kalau untuk tanggal pembuatan ini baik surat resmi maupun surat tidak resmi itu biasanya ada. Nah, selain mencantumkan tanggal, juga
juga mencantumkan nama kota tempat surat itu dibuat. Seperti pada contoh halaman 119 ya, Bogor 15 Agustus 2019. Nah, itu adalah tanggal surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, maaf. Nah, itu biasanya letaknya berada di kanan atas. Kemudian yang ketiga adalah nomor, lampiran, dan juga perihal. Nah, untuk bagian yang ketiga ini hanya terdapat pada surat resmi. Kalau surat yang tidak resmi biasanya tidak ada. Memang tidak ada. Jadi kalau surat resmi ada baik itu ketiga-tiganya maupun salah satunya. Kalau di contoh surat undangan ini hanya ada perihal ya. Perihalnya undangan, tidak ada nomor, tidak ada lampiran, tapi ada perihal. Tapi biasanya kalau ada surat yang mencantumkan ketiga-tiganya, ada nomornya. Kalau surat itu disertai lampiran juga ada lampirannya, dan perihal itu pasti ada. Kemudian yang keempat, nama dan alamat tujuan. Nah, ini baik di surat resmi maupun surat tidak resmi ada ya. Nah, bagian ini biasanya berisi nama dan alamat tujuan. Perbedaannya biasanya kalau untuk surat resmi itu lebih menggunakan kata yang resmi, misalkan kepada yang terhormat. Sedangkan untuk surat yang tidak resmi biasanya menggunakan kata untuk atau buat, seperti itu. Tapi ada juga surat yang tidak resmi juga menggunakan kata kepada yang terhormat. Kemudian yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka ini adalah bagian awal dari isi surat. Salam pembuka ini biasanya dituliskan berupa salam ya, seperti kalimat salam seperti assalamualaikum, kemudian dengan hormat. Nah, seperti itu. Ini biasanya ditulis pada awal isi dari surat, awal isi surat. Kemudian yang keenam adalah bagian isi. Nah, bagian isi ini merupakan bagian yang terpenting dalam surat karena maksud dan tujuan sebuah surat itu dituliskan pada isi surat tersebut. Biasanya bagian isi surat ini berisi tentang hari dan tanggal, kemudian waktu dan juga tempat serta acaranya, dan juga informasi-informasi yang diperlukan. Biasanya ditulis di situ pada bagian isi. Ini baik untuk surat resmi maupun surat tidak resmi biasanya ada. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian terakhir ini adalah bagian penutup surat. Bagian penutup surat undangan resmi tidak sama dengan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi selain menuliskan paragraf penutup juga harus menyertakan tanda tangan dan juga stempel dan instansi yang terkait. Sementara kalau untuk surat yang tidak resmi, surat undangan tidak resmi tidak perlu menyertakan tanda tangan dan juga stempel. Biasanya hanya kalimat penutup, kemudian salam penutup, seperti itu. Jadi tanpa ada tanda tangan dan juga stempel. Nah, itu adalah bagian-bagian dari surat dan juga perbedaan antara surat yang undangan yang resmi dan juga surat undangan yang tidak resmi. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang surat undangan, baik itu undangan yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah, kita juga sudah melihat contoh surat undangan resmi yang ada di halaman 119, maaf ya. Ada di halaman 119. Merupakan undangan untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kenapa sih kita perlu merayakan hari kemerdekaan Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan ya, jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sehingga kita tidak lupa dengan semangat mereka, kita tidak lupa dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Kita bisa mencontoh, kita juga bisa menjadikan mereka itu teladan dalam kehidupan kita. Selain itu juga peringatan hari kemerdekaan itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Nah, kalau kita sudah mencintai tanah air kita, apapun yang terjadi dengan tanah air kita akan membelanya. Gitu ya. Nah, kalian sebagai generasi muda, hal apa aja sih yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Nah, sekarang kan kita sudah tidak perlu berperang melawan penjajah. Kita sudah hidup dalam alam yang merdeka. Kita tidak perlu
berbaku tembak dengan penjajah dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh para pejuang dulu ya, untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah merdeka, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Nah, kalian bisa buka buku halaman 126. Nah, di halaman 126 kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang dapat dilakukan generasi muda dalam mengisi dan memaknai kemerdekaan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah belajar dan menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu itu merupakan hal penting dalam mengisi kemerdekaan. Belajar tidak hanya harus di sekolah formal, tetapi belajar juga bisa dilakukan dengan memperoleh ilmu dari berbagai sumber dan sarana yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, generasi muda perlu dibekali dengan ilmu agama sehingga tidak terjadi krisis akhlak dan moral pada bangsa Indonesia. Jadi belajar tidak harus di sekolah. Kalian juga bisa belajar, misalkan kalian dari ibu kalian belajar memasak, belajar menjahit. Mungkin yang laki-laki mungkin bisa belajar tentang mungkin merakit listrik atau apa dan sebagainya, seperti hobi kalian. Nah, itu juga termasuk belajar. Itu juga dibutuhkan untuk menambah keterampilan kalian. Jadi belajar tidak harus di sekolah, tetapi belajar bisa di mana saja, dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan juga kegiatan sosial. Nah, pemuda yang ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial itu adalah anak muda yang kreatif dan cerdas. Nah, seperti sekarang pada masa pandemi ini kalian lebih banyak di rumah ya, waktu kalian lebih banyak di rumah. Nah, itu mungkin bisa kalian isi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kalian, yang bisa membawa manfaat baik bagi diri kalian sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, mencintai produk-produk Indonesia. Ini udah jelas. Jadi salah satu cara kita untuk memajukan negara kita ya dengan mencintai produk-produk Indonesia. Jadi kita harus bangga memakai produk Indonesia, jangan malah justru lebih bangga memakai produk luar negeri ya. Jadi kita utamakan dulu produk-produk Indonesia, karena produk Indonesia pun tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian yang keempat, mencintai kesenian dan budaya bangsa. Sudah jelas Indonesia tuh kaya sekali dengan budaya. Maka dari itu kita perlu menjaga, kita perlu melestarikan. Dalam bidang seni kita juga hendaknya bisa melestarikan kesenian asli Indonesia. Nah, itu dalam bacaan disebutkan seperti itu. Kesenian yang dimaksud seperti beragam beragam lagu daerah, beragam seni kain atau tenun khas daerah dan kebudayaan yang lainnya, banyak sekali di Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk menjaganya, jangan sampai kebudayaan kita diakui oleh negara lain. Kemudian yang kelima, ikut serta dalam mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu Bu Ati sempat membaca itu bahwa Presiden sempat memberikan ini ya, seperti peraturan bahwa warga negara Indonesia harus siap ketika dimintai untuk bela negara. Memang seperti itu, karena siapa yang akan membela negara kita selain kita sendiri, ya kan? Kita yang memang berkewajiban untuk menjaga dan juga mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, memiliki semangat berwirausaha. Nah, sebagai generasi yang kreatif harus memiliki semangat berwirausaha. Hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi bangsa. Dengan berwirausaha, generasi muda dapat melatih diri menjadi mandiri, menjadi berani dan dalam mengambil resiko, serta berani melakukan hal-hal secara struktur dan terencana. Ini sekarang anak-anak muda memang sudah sangat kreatif ya. Apalagi di musim pandemi ini banyak sekali yang kemudian mereka mencoba untuk berwirausaha. Mungkin ada yang berjualan makanan secara online, ada yang mungkin kalau punya suatu hobi mereka kembangkan dan bisa menghasilkan uang seperti itu. Banyak sekali Bu Ati lihat
di media sosial itu anak-anak semakin kreatif, mereka memanfaatkan waktu yang memang mereka itu seperti kalian ya, seperti anak-anak sekolah itu sekarang kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, mereka melakukan kegiatan seperti itu. Mereka bersemangat untuk berwirausaha sehingga selain mereka punya pengalaman, mereka juga akan dapat menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh semangat berwirausaha. Kalian bisa lihat di halaman 124. Ini ada seorang petani garam. Itu menjadi petani garam itu juga merupakan salah satu profesi ya, salah satu kegiatan berwirausaha. Mereka memanfaatkan sumber daya alam berupa air laut, kemudian dijadikan garam yang mempunyai nilai lebih tinggi. Nah, kalian tahu bagaimana proses pembuatan garam? Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana proses pembuatan garam di halaman 125. Nah, garam ini merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk sebagai bumbu ya, sebagai bumbu dapur, garam ini juga ternyata berfungsi untuk berbagai kegiatan industri, seperti untuk industri penyamakan kulit dan juga pengeboran minyak di lepas pantai. Nah, proses pembuatan garam secara tradisional itu ada dua jenis. Yang pertama, dua metode ya. Yang pertama itu dengan metode penguapan dengan sinar matahari, dan yang kedua dengan cara teknis direbus atau perebusan. Nah, prosesnya seperti apa? Untuk proses pembuatan garam dengan penguapan sinar matahari itu biasanya petani garam membuat garam dengan metode petakan-petakan. Jadi dia membuat petakan-petakan seperti sawah seperti itu di pinggir pantai ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar, petani garam itu biasanya secara langsung menguapkan air yang dialirkan pada petakan-petakan itu. Jadi air dari laut itu dialirkan ke petakan-petakan tersebut. Kemudian setelah air laut itu mengalir pada petakan, lalu air tersebut diuapkan dengan sinar matahari selama sekitar 7 hari. Nah, nanti dengan sendirinya air laut itu tersebut akan berkurang dan akan menjadi kristal garam. Kemudian kalau proses yang kedua atau metode yang kedua itu adalah dengan metode perebusan. Untuk proses pembuatan garam dengan metode perebusan, caranya adalah garam yang kasar tersebut dilarutkan di dalam air. Nah, setelah garam itu larut dalam air, kemudian disaring atau difilter sampai jernih. Nah, setelah disaring, air tersebut direbus dengan menggunakan api sekitar 3-4 jam, 3-4 jam atau lebih. Nah, setelah itu jadilah garam rebus. Nah, perbedaan antara garam rebus dengan garam dengan metode penguapan itu adalah pada hasilnya. Kalau garam rebus itu hasilnya lebih halus, sedangkan untuk garam yang dilakukan yang dibuat dengan menggunakan pemanasan matahari itu hasilnya lebih kasar. Nah, itu adalah salah satu contoh usaha atau wirausaha yang bisa dikembangkan, yang bisa menghasilkan menghasilkan uang bagi mereka yang menekuninya. Nah, anak-anak, itu tadi salah satu contoh sikap yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memaknai dan juga mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu memiliki semangat berwirausaha. Jadi selain itu bisa untuk menguntungkan diri kita sendiri, itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, selain memiliki semangat berwirausaha, kita sebagai generasi muda dalam rangka mengisi dan memaknai kemerdekaan, kita juga harus bisa mencintai kesenian dan juga budaya bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa banyaknya, karena Indonesia ini merupakan negara dengan berbagai macam suku, berbagai macam adat, sehingga melahirkan budaya-budaya yang berbeda-beda. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menjaga dan juga melestarikan. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa mencintai karya seni Nusantara.
Misalnya juga karya seni rupa. Apa itu karya seni rupa? Karya seni rupa itu merupakan cabang dari seni yang membentuk kesenian lain yang hasil karyanya dapat dilihat oleh mata dan memiliki bentuk serta wujud yang nyata. Atau seni rupa juga bisa diartikan sebagai salah satu cabang seni yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali seni rupa ya, seni rupa yang dihasilkan dari berbagai daerah. Antara lain adalah yang pertama itu adalah kerajinan batik. Nah, ini sudah sangat terkenal sekali batik dari Indonesia ya. Nah, batik ini sejarahnya sudah sudah sangat lama sekali, sejak zaman Majapahit. Itu sudah sudah ada perkembangan yang namanya batik. Nah, daerah-daerah penghasil batik di Indonesia itu antara lain adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Jawa Tengah itu merupakan daerah penghasil batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah itu biasanya memiliki corak yang khas dan syarat dengan makna. Nah, daerah-daerah yang penghasil batik di Jawa Tengah itu misalkan Pekalongan, Solo, dan juga Lasem. Kemudian hasil karya seni rupa yang kedua itu adalah kerajinan ukir. Nah, kerajinan ukir ini ada yang ukir dari kayu maupun seni ukir dari logam. Nah, kalau yang dari kayu itu banyak diantaranya ada di Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan juga Sumatera. Sementara untuk kerajinan logam itu biasanya terbuat dari perak, tembaga, emas, dan juga kuningan. Proses pembuatannya bisa menggunakan teknik cetak atau cor, tempa, toreh, dan juga penyembuhan. Nah, daerah penghasil kerajinan logam di Nusantara antara lain adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, di Bali juga ada. Kemudian yang ketiga, kerajinan anyaman. Nah, kerajinan anyaman ini banyak kita jumpai, baik itu berupa benda pakai yang bisa kita pakai sehari-hari ya, atau maupun benda-benda yang untuk menghias atau untuk estetika. Nah, biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan anyaman ini ada bambu, rotan, kemudian daun pandan atau daun mendong, kemudian ada juga yang dari plastik, pita, dari bahan-bahan sintetis, dan lain sebagainya. Nah, daerah penghasil kerajinan anyaman itu antara lain adalah Bali, Kudus, Kedu termasuk ya, Tasikmalaya, dan juga Tangerang. Kemudian yang keempat adalah kerajinan topeng. Nah, kerajinan topeng ini bisa kita temui di beberapa daerah, misalkan di Jogja, Cirebon, Bali, Surakarta, dan juga Bandung. Topeng ini merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan juga untuk hiasan. Kemudian yang kelima itu ada kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat khusus. Kerajinan tenun banyak terdapat di Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, ada di Sulawesi, dan juga di Palembang. Motif yang dibuat pun berlainan di setiap daerah. Kemudian yang keenam adalah kerajinan wayang. Wayang ini merupakan budaya asli Nusantara yang ceritanya berasal dari budaya Hindu-India. Wayang dibuat untuk seni pertunjukan sekaligus sebagai hiasan. Nah, jenis-jenis wayang terdiri atas wayang kulit yang terbuat dari kulit, kemudian wayang golek yang terbuat dari kayu, ada juga wayang yang terbuat dari rumput ya. Nah, daerah-daerah yang penghasil kerajinan wayang ini diantaranya adalah Bali, Jogja, dan juga Surakarta. Dan yang terakhir itu adalah keramik. Nah, kerajinan keramik ini merupakan hasil karya seni kerajinan yang terbuat atau berbahan dasar dari tanah liat. Hasil kerajinan keramik sangat beragam seperti vas, guci, mangkok, cangkir, dan juga berbagai macam alat dapur dan sebagainya. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Indonesia itu antaranya adalah Kasongan di Yogyakarta, serta Kelampok itu di Banjarnegara, dan Mayong di Jepara, Jawa Tengah. Nah, anak-anak, Bu Ati rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga bisa mengisi dan memaknai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan positif.
Nah, anak-anak jangan lupa untuk tugasnya nanti dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Untuk pelajaran hari ini Bu Ati cukupkan sekian. Jangan lupa sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, semangat membantu orang tua, rukun dengan saudara dan juga teman, semangat belajar dan tetap berbuat baik. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.